Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku semua kelas 7 SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Ya, mudah-mudahan Ustaz doakan kalian semua dalam kondisi sehat, kemudian keluarga juga diberikan kesehatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku semua, di orientasi siswa baru ini insyaallah Ustadz akan menyampaikan beberapa hal ya, menyampaikan beberapa hal terkait dengan program kegiatan di SMP Al-Irsyad. Salah satunya adalah ada kegiatan bina prestasi dan juga ekstrakurikuler. Tapi sebelumnya terkait dengan orientasi ini, Ustadz perkenalan dulu ya, karena beberapa semuanya mungkin malah belum mengenal Ustadz, jadi perlu ada perkenalan dulu. Ini nama Ustadz panggilannya Ustadz Ardi, nama lengkapnya Ustadz Eko Suwardi, biasa dipanggil Ustadz Ardi oleh anak-anak. Kemudian Ustadz tinggal di Purwokerto, di daerah Grendeng Unsut ya, barangkali ada yang dekat dengan Ustadz rumahnya. Itu nomor HP-nya Ustadz dan juga emailnya. Ustadz menjabat menjadi wakil kepala sekolah di level 8, kemudian menangani bina prestasi dan juga sarpras di SMP Al-Irsyad ini. Baik anak-anakku semua, terkait dengan bina prestasi di SMP Al-Irsyad ada moto atau slogan ya, yaitu yang pertama, hebat dan berakhlak. Jadi anak-anakku semua itu adalah anak-anak yang hebat, tapi tidak cukup hebat saja. Selain hebat juga harus mempunyai akhlak yang luar biasa, akhlak yang baik ya. Kemudian juga semua anak-anak di SMP Al-Irsyad pastilah anak-anak yang semangat ya, yang berani berjuang untuk umat Islam pastinya ya, untuk sekolahan, untuk berjuang untuk masa depannya, untuk pribadi, untuk orang tua, dan pastinya untuk umat muslim semua. Kemudian menjadi yang terbaik ya, karena cita-cita kita adalah menjadi umat yang terbaik, menjadi generasi-generasi toladan. Makanya ini sesuai dengan moto dari SMP Al-Irsyad. Mengapa kok di SMP Al-Irsyad perlu diadakan kegiatan bina prestasi? Nah, karena semua anak kalian semua adalah memiliki potensi yang luar biasa, tidak mungkin tidak. Jadi tidak ada anak yang tidak mempunyai potensi. Semuanya mempunyai potensi yang baik ya, potensi yang besar. Nah, potensi itu perlu dikembangkan. Tidak didiamkan saja, tapi harus dikembangkan. Kemudian, dan perlu juga disalurkan juga, karena ada bakat-bakat yang bagus. Kalau tidak disalurkan, tidak dikembangkan, kan sayang sekali ya. Makanya ada beberapa anak yang menyalurkannya dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bagus. Contohnya ada anak yang coret-coretan di jalan itu ya, tembok-tembok dicoret, dilukisi. Itu sebenarnya apa? Itu adalah anak-anak yang potensial sebenarnya, anak-anak potensial di bidang seni, tapi mungkin karena tidak ada fasilitas, tidak ada penyaluran, akhirnya disampaikannya atau disalurkan ke hal-hal yang negatif gitu. Kemudian dengan adanya program bina prestasi, harapannya adalah potensi-potensi yang ada dalam diri kalian bisa meningkat. Kemudian muncul bakat-bakat yang kemarin belum kelihatan itu ya, bakat-bakat terpendamnya itu bisa muncul. Kemudian juga menciptakan generasi-generasi yang teladan dan juga generasi juara. Nah, program bina prestasi di SMP Al-Irsyad seperti ini anak-anakku. Jadi ada program
bina prestasi akademik. Di antaranya adalah Olimpiade Sains Nasional. Ini ada beberapa cabang ya. Ada matematika, ada IPA, ada IPS. Kemudian juga ada bina prestasi bahasa Arab dan PAI, ada bina prestasi bahasa Inggris, ada bina prestasi tahfidzul Quran, dan kemudian ada kelompok ilmiah remaja. Ini adalah bina prestasi yang sifatnya akademik. Nah, silakan kalian yang menyukai di bidang akademik ya langsung saja daftar ke situ ya. Kemudian juga ada bina prestasi yang non akademik. Di antaranya adalah yang sifatnya olahraga. Nah, di sini di klub Al-Irsyad ini ada klub panahan. Yang senang panahan ini nanti bisa bergabung di sini. Ada taekwondo, ada bulu tangkis, ada sepak bola. Ada tilawah juga. Kemudian juga ada kegiatan bahasa. Di antaranya adalah puisi, pidato, storytelling, dan juga ada bimpres-bimpres komputer. Nah, di sini. Kemudian ada juga, kalian harus tahu juga di SMK di situ ada kegiatan ekstrakurikuler ya. Jadi biasanya banyak sekali pertanyaan. Ustadz di SMK di situ ekskulnya apa saja sih? Nah, ini akan Ustadz jelaskan ya kegiatan ekskul di SMK Al-Irsyad. Ekskul juga dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah ekskul yang sifatnya akademik, yaitu ada kelompok ilmiah remaja, ada bimpres matematika, bimpres IPA, bimpres bahasa Inggris, dan juga bimpres IPS gitu, yang sifatnya ekskul akademik. Kemudian ekskul yang sifatnya sport atau olahraga, ini ada taekwondo, ada sepak bola, bulu tangkis, basket, tenis meja, panahan, futsal, bola voli, catur, dan pencaksilat. Silakan kalian yang senang sekali terkait dengan olahraga bisa memilih ekskul yang sifatnya sport ini. Kemudian yang sifatnya seni, ya, kalian yang senang sekali dengan kegiatan-kegiatan seni, diantaranya tilawah, kaligrafi, fotografi, desain grafis, desain animasi, melukis, sinematografi, kemudian tari saman. Kemudian ada jenis ekskul yang lain ya. Di antaranya adalah pramuka. Nah ini ekskul pramuka itu sifatnya wajib ya anak-anakku semua ya. Untuk level 7 itu semuanya wajib untuk mengikuti ekskul pramuka. Sedangkan ekskul-ekskul yang lain itu sifatnya pilihan. Ini ada PNR, Paskib, Indonesian Club, Hortikultura, Aeromodeling, Jurnalistik, Entrepreneurship, English Club, Arabic Club, Bahasa Jepang. Nah, kurang lebih ada sekitar 34 ekskul yang kita tawarkan dari SMP Al-Irsyad ya. Banyak sekali. Silakan pilih yang paling kalian senangi. Pilih yang kalian kira-kira mampu untuk melakukan ya. Jangan milih asal-asalan. Jangan milih hanya ikut-ikutan teman. Kemudian pilih juga yang sudah disepakati oleh kalian dengan orang tua. Jangan sampai kalian memilih ekskul yang kira-kira kalian seneng, tapi mungkin begitu dilaksanakan itu sama orang tua tidak cocok. Ya, makanya nanti kita akan bagi form ya. Ada form untuk pengisian ekstrakurikuler dan juga form untuk pengisian bina prestasi. Itu harus diketahui oleh orang tua. Jadi nanti pelaksanaannya kalian bisa melaksanakan dengan maksimal dan didukung oleh orang tua masing-masing. Ini pelaksanaan ekskul yang biasanya dan juga bina prestasi yang biasa ya. Kalau masa normal seperti ini ada pengelompokan, bimpres rutin, pembinaan rutin, pembinaan intensif, mengundang pakar, pengaktifan info lomba, pembuatan target juara, pengiriman peserta lomba. Ini kalau seandainya pelaksanaannya kita ya, terkait dengan kondisi sekarang kan kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Jadi terkait dengan ekskul, bimpres, itu dari Dinas Pendidikan itu terutama ekskul ya itu belum bisa dilaksanakan. Karena kalau ekskul dilaksanakan sifatnya biasanya kelompok yang banyak itu ya belum boleh ya.
Jadi sementara ini kita menggunakan pelaksanaan yang kedua ini, yaitu pengelompokan dulu, sosialisasi dengan cara online. Nah, itu dengan saat orientasi seperti ini yang Ustadz sampaikan ini adalah sosialisasi ya. Untuk pemilihan eskul tadi kan ada 34 cabang dari eskul itu silakan diamati, dipilih. Kemudian penggalian informasi dan juga observasi. Siapa tahu dari data-data kalian yang masuk kemarin waktu pendaftaran kita bisa cek ya, kalian sebenarnya berbakat di bidang apa. Nah, itu kita kan nanti akan masukkan ke situ. Dan juga akan ada seleksi ini jika yang memilih terlalu banyak. Yang memilih terlalu banyak kan perlu ada pengurangan dari jumlah peserta. Karena kalau terlalu banyak kan otomatis kelasnya akan tidak efektif. Kemudian untuk pembinaan rutin sementara ini jadi belum bisa dilaksanakan, tapi kalian tetap milih ya. Tetap wajib memilih eskul sesuai dengan pilihannya masing-masing. Terkait dengan pelaksanaan, nanti kita tinggal menunggu informasi dari pemerintah seperti apa. Kalau saja nanti boleh dilaksanakan meskipun tidak full masuk, nah kita akan adakan sistem blended seperti ini. Sistem blended bagaimana? Yaitu campuran antara tatap muka langsung di sekolahan, kalian diminta untuk berangkat, untuk yang bimpres ya, untuk berangkat hanya sekali atau berapa kali, biasanya menjelang lomba. Nah, nanti juga ada pembinaan yang sifatnya secara online. Kemudian ada pembinaan intensif, ini jika dibutuhkan oleh sekolah. Kemudian kita juga selain dibina oleh guru dari SMP Al-Irsyad, kita juga mengundang praktisi dari luar. Contohnya dari dosen, dari mahasiswa yang kita pandang mampu lah ya. Kemudian dari para pakar-pakar olimpiade, itu juga kita undang. Kemudian kita pengaktifan lomba, informasi-informasi lomba juga kita gencar ya. Cari informasi-informasi lomba dari siswa, dari orang tua, dari guru, dari pembina-pembina lomba, dan yang lain-lain. Kemudian kita juga ada pembuatan target juara. Target di sini bukan berarti harus yang dikirim lomba berarti harus juara 1, gitu, tidak. Tapi bertahap ya. Pertama mungkin tidak juara, besok ya kita targetkan ya 10 besar, besoknya lagi ada lomba lagi kita targetkan 5 besar atau 3 besar gitu. Dan harapannya ke depannya ya semakin sering ikut lomba, insya Allah hasilnya akan semakin bagus dan bisa mendapatkan juara, insya Allah. Yang penting tetap semangat ya. Kemudian pengiriman lomba ini pasti kalau sudah dibina-bina, kemudian sudah latihan, sudah mengerjakan banyak soal, latihan, dan yang lain-lain, kita akan cobalah diikutkan lomba yang tingkat kabupaten dulu, gitu. Kemudian provinsi, kemudian nasional. Harapannya nanti bisa sampai ke tingkat internasional ya, amin. Kemudian terkait dengan eskul, ini anak-anakku semua, sama seperti Bimpres tadi, untuk eskul sementara ini kalian cukup memilih dulu ya. Wajib semuanya memilih. Nanti akan kita edarkan form lewat Google Form ya, lewat wali kelas masing-masing untuk memilih pilihan 1, kemudian memilih eskul pilihan 2. Diisi semua. Kenapa? Karena barangkali nanti di pilihan 1 kalian tidak bisa masuk karena terlalu banyak, harus seleksi. Nah, kalian nanti bisa memilih mengikuti pilihan yang kedua. Jadi pilihan 1 dan pilihan 2 harus dua-duanya adalah eskul yang kalian sukai. Jangan asal-asalan untuk memilih. Dan wajib diketahui atau disetujui oleh orang tua. Itu. Kemudian untuk pelaksanaannya tadi seperti yang Ustadz sampaikan, tetap menunggu informasi dari pemerintah ya. Jika kita sudah boleh melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa, pasti insya Allah kita langsung akan laksanakan eskulnya. Nah, ini anak-anakku semua, ini hasil dari kejuaraan 3 tahun terakhir yang diikuti oleh kakak-kakak kelas kalian ya, yang sudah kelas 8 dan kelas 9 sekarang. Kelas 7 yang kemarin. Tahun-tahun sebelumnya ini kita mendapatkan perolehan juara lomba 131,
kemudian tahun berikutnya mendapatkan kejuaraan dari tingkat kabupaten sampai internasional 172, ini drastis naiknya. Dan ini juga drastis naiknya. Padahal 172 sampai 173 hanya satu, tapi ini sebenarnya kenaikan yang sangat drastis. Kenapa? Karena di tahun kemarin ini hanya berjalan selama 1 semester, ya bukan 1 tahun, 1 semester. Kenapa? Karena baru 1 semester, kemudian beberapa bulan perjalanan sudah lockdown ya, semua lomba dibatalkan. Padahal kemarin banyak sekali yang kita masuk ke finalis. Ada finalis internasional, ada finalis nasional, finalis provinsi, semuanya pending semua. Tapi dengan sudah mengantongi ini, itu bahkan sudah luar biasa sekali. Nah, yang tahun ini, tahun 2020 dan 2021, ini adalah tahunnya kalian semua. Dari sekolah sangat menunggu ya prestasi-prestasi dari kalian semua. Kalian bisa menyumbangkan yang terbaik buat sekolah kita tercinta ya. Sumbangkan medali, sumbangkan piala, sumbangkan piagam-piagam yang luar biasa ya, agar prestasi-prestasi SMP Al-Irsad semakin melesat. Dan Ustadz yakin kalian adalah generasi-generasi pilihan ya, sudah masuk ke SMP Al-Irsad pasti bukan sembarangan, pasti adalah generasi-generasi toladan ya, generasi-generasi terbaik. Demikian yang Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang begitu jelas karena Ustadz menyampaikannya via video ya. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat ya Allah memberikan kebaikan untuk kita semua, negara kita juga diberikan kebaikan sehingga kita bisa masuk seperti biasa. Barangkali ada hal-hal yang tidak jelas, nanti silakan bisa ditanyakan via WA boleh ke Ustadz, via WA ke wali kelas juga boleh ya. Boleh silakan ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.